Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Puji syukur hari ini kita masih bisa belajar bersama, meskipun secara daring ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti materi? Insya Allah sudah siap semua ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kali ini, marilah kita berdoa untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari segala jenis penyakit. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa untuk ilmu yang akan kita pelajari. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Baik, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa bisa diakhiri. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab sebelumnya, yaitu bab relasi dan fungsi. Dengan subbab pembahasan memahami bentuk penyajian fungsi. Masih bersama dengan saya, Muslihatul Aima. Sesuai dengan instruksi ibu sebelumnya, pastikan kalian sudah belajar materinya di buku pegangan masing-masing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelumnya, ibu memiliki sebuah problem. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya yaitu Rp2.400. Yang harus kalian selesaikan, yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk perjalanan 10 km, 15 km, dan 20 km? Kemudian persoalan kedua yang harus kalian selesaikan, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Persoalan yang ketiga, berapa kilometer yang dapat ditempuh jika uang yang dibayarkan yaitu Rp80.000? Nah, menurut perhitungan aritmatika, biaya untuk 10 km perjalanan yaitu Rp30.000 dan biaya untuk 15 km perjalanan yaitu Rp42.000. Biaya untuk 20 km perjalanan yaitu Rp54.000. Itu menurut hitungan aritmatika. Lalu bagaimana dengan rumus fungsinya? Nah, sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan dalam matematika. Misalkan, terdapat sebuah fungsi f dari P ke Q dengan anggota himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan 5 cara, yaitu cara yang pertama menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan cara yang kedua menggunakan diagram panah. Kita sudah sering ya menjumpai penyelesaian suatu fungsi maupun relasi menggunakan diagram panah. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Dan cara yang keempat menggunakan tabel. Cara yang kelima menggunakan grafik. Oke, kita akan belajar cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu himpunan pasangan berurutan. Soalnya masih sama, yaitu diketahui fungsi f dari P ke Q dengan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari.
Relasi tersebut dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Dari mana diperoleh relasi demikian? Karena di sini instruksinya setengah kali dari, berarti 1/2 dari 2, 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8, dan 5/2 dari 10. Maka diperoleh himpunan pasangan berurutan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara yang kedua, yaitu menggunakan diagram panah. Diketahui fungsi f dari P ke Q. Soalnya masih sama seperti yang tadi ya, dengan relasi yang didefinisikan yaitu setengah kali dari. Nah, relasi ini dapat dinyatakan juga dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, bisa kalian perhatikan ya pada diagram panah ini. Di sini anggota P yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dengan relasi yang didefinisikan yaitu setengah kali dari, maka 1/2 dari 2, panahnya dari 1 ke 2. 2/2 dari 4, panahnya dari 2 ke 4. Begitu pula seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan persamaan fungsi. Masih dengan soal yang sama, diketahui fungsi f dari P ke Q dengan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, sebelumnya perhatikan pola dari himpunan pasangan berurutan yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Nah, perhatikan penyajian dengan bentuk yang berbeda. Pada pasangan berurutan 1,2 dapat kita tuliskan 1,2 ini berarti 2 dikali 1. Kemudian pada pasangan berurutan 2,4 dapat kita tuliskan 2,4-nya di sini ditulis dengan 2 dikali 2. Kemudian pasangan yang ketiga yaitu 3,6 dapat kita tuliskan 3,2 dikali 3. 2 dikali 3 ini didapat dari mana? Ini ya, dari 6. 6 yaitu 2 kali 3. Sama pula dengan himpunan pasangan berurutan 4,8. Dapat dituliskan 4,2 kali 4 yaitu 8. Untuk pasangan berurutan 5,10 dapat dituliskan 5,2 dikalikan 5 yaitu 10. Diingat-ingat ya untuk penulisan dari fungsi ini. Selanjutnya, kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka X kita peroleh sama dengan setengah dikalikan Y. Dari X sama dengan setengah kali Y, berarti kita dapatkan bahwa Y sama dengan 2X. Nah, Ibu harapkan kalian sudah bisa memahami bagaimana cara untuk menemukan Y sama dengan 2X ini ya, dari X sama dengan setengah Y. Ini nanti berarti setengah ini pindah ke ruas kiri menjadi 2. Berarti
Y sama dengan 2X, gitu ya. Maka bentuk Y sama dengan 2X ini biasa dituliskan dengan bentuk Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. Nah, penulisan seperti ini dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan belajar cara yang keempat, yaitu menggunakan tabel. Ini sama mudahnya dengan cara menggunakan himpunan pasangan berurutan dan juga diagram panah. Sekarang kita perhatikan tabelnya. Tadi kita sudah sepakat bahwa himpunan P dinyatakan dengan X dan himpunan Q dinyatakan dengan Y atau biasa ditulis dengan Fx. Nah, perhatikan di sini himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Y di sini yang kita peroleh atau hasilnya 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 setengah kali dari 10. Sekarang masuk pada penyajian dengan cara yang kelima, yaitu menggunakan grafik. Uraian. Pada cara-cara sebelumnya menunjukkan macam-macam cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Lalu bagaimana gambar grafiknya untuk menyatakan himpunan tersebut? Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, tadi kita peroleh bahwa 1 setengah dari 2, maka kita tuliskan titiknya 1,2, berarti ada di sini ya. Kemudian ada 2,4, berarti titiknya ada di sebelah sini. Kemudian ada 3,6, berarti titiknya ada di sebelah sini ya nanti ya. Kemudian jika kalian sudah menemukan titik pada bidang koordinatnya, kalian tinggal menarik garis. Nah, garis tersebut dinamakan grafik. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengamati kembali permasalahan yang sebelumnya, yaitu masalah biaya tarif dari sebuah taksi. Oke, tadi sudah disajikan bentuk aritmatikanya ya, bahwa biaya untuk 10 km mencapai Rp30.000 dan biaya untuk 15 km mencapai Rp42.000, sedangkan biaya untuk 20 km mencapai Rp54.000. Sekarang coba perhatikan dengan seksama bilangan-bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan. Nah, perhatikan bilangan 10 di ruas kiri. Kemudian perhatikan juga bilangan 10 di ruas kanan. Apa kesamaan dan perbedaannya? Perhatikan juga bilangan 6.000 ini ya. Nah, sekarang kalian silahkan membuat sebuah pertanyaan. Misalnya, ketika X kilometer di ruas kiri, bagaimanakah pola penyajian di ruas kanan? Nah, itu nanti silahkan kalian tulis di buku masing-masing ya. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh sebuah rumus fungsi. Oke, selanjutnya di sini mari kita menalar. Berdasarkan informasi yang kalian dapat, coba kalian diskusikan dua hal sebagai berikut. Yang pertama tentang grafik fungsi. Thohir dan Taufik sedang berdiskusi tentang suatu grafik seperti di samping. Thohir menganggap bahwa grafik di samping adalah grafik suatu fungsi. Namun,
Taufik tidak setuju dengan pendapat Thohir. Taufik berpendapat bahwa grafik tersebut bukan grafik fungsi. Nah, menurut kalian, siapakah yang benar antara Taufik atau Thohir? Jelaskan alasan kalian ya. Kemudian, yang kedua, diketahui himpunan A yaitu A, B dan himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Berapa banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dan berapa banyak pula pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Baik, anak-anak. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian siapkan pertanyaan pada pertemuan Zoom di 30 menit terakhir pembelajaran. Linknya akan Ibu share di Google Classroom. Nah, jangan lupa pula tugas-tugasnya pada video pembelajaran dikerjakan ya, untuk nanti dipresentasikan pada pertemuan Zoom. Ibu ingatkan sekali lagi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang korespondensi 1-1. Jangan lupa kalian persiapkan ya. Kalian belajar, dibaca bukunya di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tugas mandirinya juga dikerjakan. Silahkan nanti kalian tulis kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini dan kalian upload pada Google Classroom. Oke, untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan videonya. Tetap semangat belajar ya. Salam sehat dan jangan lupa untuk bergabung pada pertemuan Zoom. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.